Halo, selamat datang di Kartini Days Talks, inspirasi Kartini, perempuan kokoh dan tangguh, serta pelopor kebaikan. Terima kasih ya buat Audrey, Karin yang udah meluangkan waktunya untuk berpartisipasi ke podcast interest sosial hari ini. Sama-sama. Iya, jadi aku akan bertanya beberapa pertanyaan terkait Hari Kartini. Menurut kalian, mengapa Ibu Kartini dianggap sebagai pelopor kebangkitan wanita pribumi? Kalau menurut aku karena jasa Ibu Kartini yang sedikit membebaskan budaya patriarki. Jadi wanita Indonesia jadi lebih bebas, jadi dia bisa berpendidikan tinggi dan sebagainya. Karena dulu kan wanita Indonesia dicapnya kayak cuma bisa kerja di dapur dan melakukan hal-hal yang ada di rumah. Kalau menurut aku, karena Ibu Kartini udah membangun sekolah untuk wanita pada zaman itu, yang dimana wanita pada zaman itu susah untuk bersekolah, dan Ibu Kartini menaikkan derajat wanita pribumi pada masa itu. Lalu kira-kira lewat apa ya Ibu Kartini menuangkan pikirannya? Kalau setahu aku dia punya buku gitu ya? Iya, bukunya namanya itu Habis Gelap Terbitlah Terang. Keren banget ya Ibu Kartini, aku juga udah baca buku yang tadi disampaikan oleh Karin. Nah, sekedar informasi untuk tim planner, buku Habis Gelap Terbitlah Terang adalah buku kumpulan surat yang ditulis oleh Raden Ajeng Kartini. Dan kumpulan surat tersebut kemudian dibukukan oleh J.H. Abendanon dengan judul aslinya Door Dwesternis Tutlich. Nah, lanjut nih guys ke pertanyaan berikut. Menurut kalian, apakah Ibu Kartini bisa berbahasa Belanda dan mengapa ia bisa berbahasa Belanda? Yes, Ibu Kartini itu bisa bahasa Belanda karena beliau dulu sampai umur 12 tahun itu sekolah di ILS. Sekedar informasi aja, ILS itu adalah Europe Leisure School. Wah, keren banget ya Ibu Kartini. Walaupun beliau orang Indonesia, tapi beliau bisa berbahasa Belanda dengan baik. Oh iya, menurut Audrey nih, apa hubungannya semboyan Habis Gelap Terbitlah Terang dengan jiwa perjuangan Kartini pada waktu itu? Kalau menurut aku sebenarnya sempat baca di internet juga. Kalau menurut Ibu Kartini, semboyan itu tuh diambil karena menurut beliau, kalau misalnya kita lagi ada di masa-masa susah gitu, kita nggak perlu sedih karena kita bisa menyikapi itu dengan berjuang ataupun ya pokoknya jangan sedih karena nanti pastinya di akhir kita bakal ada senang-senangnya dan dari berjuang itu kita bakal dapat hasil. Nah, untuk Karin, bagaimana caranya memaknai peringatan Hari Kartini di era globalisasi ini? Kalau menurut aku dengan cara sederhana aja sih, dengan menghargai jasa Ibu Kartini yang mungkin di masa itu sangat sulit untuk menaikkan derajat wanita, tetapi Ibu Kartini tetap berjuang dan hasilnya hingga sekarang. Nah, terus apa makna Hari Kartini bagi kalian? Kalau bagi aku, makna Hari Kartini itu sebagai mengingat kembali perjuangan Kartini waktu memperjuangkan perempuan-perempuan Indonesia yang masih belum bisa sekolah, terus masih dianggap rendah, kayak dianggapnya perempuan Indonesia itu biasanya cuma kerja di dapur dan melakukan kerjaan-kerjaan di rumah. Nah, sekarang perempuan Indonesia itu udah bisa berpendidikan tinggi. Kalau menurut aku kurang lebih sama kayak Audrey, jadi kita menghargai jasa Ibu Kartini, terus juga nggak melupakan Ibu Kartini karena Ibu Kartini sangat berperan penting bagi kita sekarang. Nah, betul banget nih. Untuk pertanyaan terakhir dari aku dalam rangka Hari Kartini tahun ini, apa sih pesan kalian untuk perempuan masa kini? Untuk perempuan masa kini, kalau menurut aku kayaknya sebagai perempuan kita harus punya value yang tinggi, jadi kita gak dianggap sebelah mata semua orang. Kalau aku kurang lebih sama, kita harus berpendidikan tinggi dan juga mengatur sikap dengan baik, karena Ibu Kartini pernah berkata, sampai kapanpun kemajuan perempuan itu ternyata menjadi faktor penting dalam peradaban bangsa. Nah, teman-teman jangan lupa ya diingat pesan dari Karin dan juga Audrey, apalagi khusus untuk perempuan. Dan jangan dilupain gitu aja ya pesan-pesan yang terkandung di podcast hari ini. Demikian podcast kita hari ini. Terima kasih banyak untuk Audrey dan Karin yang udah meluangkan waktunya, dan juga buat teman-teman yang udah dengerin podcast ini. Sekian, terima kasih. Dadah.